Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Dewasa Channel. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kali ini kami sudah bersama dari kemarin sudah mondok bersama, sahur bersama. Beliau ini adalah pimpinan pesantren Wasilatul Hidayah yang ada di Kampung Pansor, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Puasanya bisa dijalankan. Mudah-mudahan puasa kita diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nih Ustadz. Ya. Banyak yang bertanya, bulan Ramadan itu bulan agung, bulan penuh dengan keistimewaan. Nah, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dengan bulan Syawal berbeda, dengan bulan Muharram berbeda, dengan bulan yang lain juga berbeda. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Keagungan ini apa saja yang ada di bulan Ramadan? Kemudian keistimewaan bulan Ramadan ini apa saja? Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, kalau berbicara tentang masalah keagungan, pasti ada beberapa hikmah dan keistimewaan yang mendasar dalam bulan tersebut. Ada hikmah ya. Ada hikmah. Kenapa disebut bulan keagungan? Ya. Karena Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Itu rajanya bulan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya dia mengatakan akan datang kepada kalian ada bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Oh iya, jadi sebelumnya Rasul sudah menginformasikan kepada para sahabat yang akan datang. Ya, di penghujung bulan Syaban itu kan Rasul sedang wasiat dalam khutbahnya. Iya, iya. Karena di dalamnya itu bulan Ramadan itu mengandung keistimewaan. Jadi bacaan Al-Quran kita akan lebih dilipat gandakan. Dilipat gandakan apanya? Jadi ketika pahalanya. Pahalanya. Oh iya. Terus dibukakannya rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita orang yang berpuasa itu akan merasa dikangenin oleh surga. Dikangenin ya? Dalam bahasanya kan mustaqotun. Iya. Jadi mustaqotun kan dikangenin atau dicawiskan kan, diperuntukkan. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan, bukannya dirindukan. Dirindukan surga. Ya, bahasa sekarang itu kan surga itu kangen gitu. Rindu. Kangen kepada yang 4 golongan itu. Yang pertama adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan. Bagaimana caranya kita untuk meraih rahmat dari Allah itu? Jangan sampai lisan kita tergoda dengan hal-hal yang lain. Ya, contohnya ngobrol kesana kemari yang tidak ada artinya ya, mungkin itu ya. Terus menceritakan kejelekan orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain. Secara tidak langsung itu tidak akan diberikan pahalanya selalu. Bahkan dia akan batal puasanya. Dan itu bukan batal puasanya. Tidak dirindukan oleh surga itu. Bukan batal puasanya, tapi batal pahala puasanya. Puasanya jadi, cuma pahalanya tidak ada. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang pertama itu yang tidak menjaga lisannya. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu dermawan ya. Jadi dermawan. Adalah mut'imiljian. Wa mut'imiljian itu yang memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Yang lapar itu adalah orang yang membutuhkan. Apakah yang lapar itu bisa dikategorikan orang yang berpuasa atau yang lapar sehari-harinya lapar? Maksud yang lapar di sini adalah orang yang berkebutuhan. Jadi orang yang fakir, miskin, orang yang butuh lah, yang butuh bukan orang yang lapar. Jadi kalau kita memberikan makan terhadap orang yang lapar seperti orang yang puasa kan lapar. Iya. Itu beda konteksnya. Beda ya. Jadi lapar itu adalah orang yang membutuhkan. Ya, dalam hal ini adalah infak dan sedekah. Dermawan lah. Iya. Dermawan. Jadi dalam kesehariannya golongan itu mungkin banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Sehingga menimbulkan perutnya lapar begitu. Oh iya, jadi bukan orang yang berpuasa. Bukan orang yang berpuasa. Jadi lapar itu adalah orang yang membutuhkan terhadap harta dan sebagainya. Iya. Yang ketiga, Ustaz? Yang ketiga itu wa qiraatul Quran. Jadi membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran.
Jadi jangan sampai kita ketika datang Ramadan itu kebiasaan kita di bulan Syawal itu jangan sampai kita terulang kembali. Artinya membiasakan diri kita membaca Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran itu apakah hanya membaca atau memahami dengan maknanya? Ya, Itu kalau- yang dirindukan surga itu. Kalau bisa kita harus memahaminya. Nah, Harus. dalam konteks di sini ya kita baca Al-Qur'an lah. Membaca Al-Quran Nah, saja sudah membaca. dirindukan Karena surga. dirindukan surga. Apalagi ketika kita tahu maknanya memahami tentang dipahami, maknanya. gitu. Nah, Ya, teringat saya tuh pernah membaca ya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu bagaikan mengambil air dengan carangka. Terang Ustaz, carangka bukan cara yang dari bambu ya, itu, carangka kan ayakan mungkin ya. ayakan Ayakan. bisa. Untuk itu ayakan buat apa namanya? Ketika kita mau ke sawah itu Ya, kan itu. ada ikan-ikan yang kecil. Ada ikan-ikan yang Kalau kecil. dalam bahasa Sunda disebut Jadi, genol, gitu kan? iya, Genol. jadi Maka bisa kuayakan. kuayakan itu. Heeh. Jadi yang tidak paham terhadap Al-Quran tetapi dia membaca Al-Quran bagaikan nyair kuayakan cenah gitu. Jadi pernah membaca seperti itu. Kok kenapa ya? Oh ternyata carangka atau ayakan itu apabila terus diancurkan gitu cek bahasa Sundana makan cai maka Tenggelamkan. tenggelamkan maka si ayakan itu akan menjadi bersih. Ya. Oh jadi orang yang membaca Al-Quran juga tidak memahami artinya bagaikan hatinya akan terus diampuni mungkin atau Ya, bersih. pada intinya, jadi karena bulan Ramadan itu terlepas kita tahu arti atau tidak. Yang bagus itu harus tahu artinya. Iya, Kita iya. baca Al-Qur'an aja. Ada apa namanya? Membaca Al-Qur'an. Tidak ada tiap hari kecuali kita baca Al-Qur'an. Untuk apa itu? Untuk menghindar tadi perbuatan lisan kita. Oh, Jangan sampai iya, terjerumus betul, pada betul, hal yang betul. buruk. Karena itu akan berdampak mengakibatkan terhadap puasa kita. Iya, Itu betul, puasa kita. betul. Daripada ngomongin orang mendingan tadarus mungkin Tadarus. itu Ya seperti halnya kita ini gitu kan Iya, berbicara tentang agama. Ya walaupun saya belum tahu persis agama itu seperti apa. Iya, iya. Dan saya bukan berarti orang yang paling bisa dalam agama. Iya, iya. Tapi ini mah saling saling mengingatkan ya, Mudah-mudahan saling menasehati. Ah, jadi mudah-mudahan datangnya Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu Iya, kan. iya. Selanjutnya Ustaz, yang dirindukan surga Nah, itu? yang dirindukan surga itu adalah kita hari ini adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Iya, iya. Kenapa dirindukan? Karena di bulan Ramadan itu adalah sebuah momentum Mm-mm. untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan lain tidak ada istilah pahala dilipat gandakan. Ketika kita manhadaro majelis ilmi, Iya, ketika iya. kita hadir di majelis ilmu, itu katanya hadir saja. Hadir Tidak saja. hadir saja, tidak begitu kita dalam ketentuan itu tidak perlu adanya dengan dia itu paham tentang ilmu, hadirnya saja Sudah Gitu. mendapatkan Ada pahala. pahala bikuli kodamin ibadatus sana. Setiap langkahnya dia itu kalau padilah berbicara tentang padilah itu ditulis oleh Allah bikuli kodamin sana dan jadi 1 tahun. Makanya perbanyaklah kita talab ilmu, Iya, sedekah betul, paling betul, utama. ya, ya. Bersedekah gitu. Ya, aduh, alhamdulillah Ustaz. Enggak ada cerita sedikit ya, ada hikmah. Iya. Ketika kita bersedekah dermawan itu ada 4 golongan ketika dia mau masuk surga ya. Bahkan dia itu yang pertama orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Hmm. Dia itu berdiam diri di awal masuk surga itu, di pintu Ya. surga. Yang kedua adalah orang yang berhaji. Berhaji. Yang ketiga adalah orang yang berdermawan. Ya. Bukan pawawan ya, Ya, tapi bukan, dermawan. bukan. Dermawan. Ya, bukan. Yang keempat adalah orang yang berilmu, ulama. Ulama. Nah, orang tersebut adalah orang yang hebat. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Jelas tentu. Orang yang berjihad itu kan udah Allah memberikan dia jihad fisabilillah kan? Iya, Itu betul. jihad. Terlepas jihadnya itu mau memerangi terhadap orang kafir, yang paling utama adalah berjihad di sini adalah orang yang bisa mampu menahan hawa nafsunya. Menahan Nah, nafsu. yang kedua adalah orang yang berhaji. Mm-mm. Nah, kita tahu kan ibadah haji itu ibadah yang sangat berat sekali. Ya, betul. Dia mengorbankan harta, Membutuhkan mengorbankan fisik materi, yang kuat. fisik dan sebagainya. Maka
disebutkan orang-orang yang hebat. Maka saya pun juga pingin sebenarnya, cuman waktu yang belum tentu aja. Mudah-mudahan lah kita bisa ini. Amin amin. Yang ketiga adalah orang yang sebelum dermawan nih, ulama. Maka ketika malaikat bertanya siapa yang akan masuk duluan, maka kata malaikat yang masuk duluan adalah orang yang dermawan. Kenapa? Kata ulama, orang yang dermawan pas pertama masuk surga. Karena kata ulama yang tadi itu, orang yang haji, orang yang jihad, orang yang berilmu tidak akan sukses semuanya tanpa ada orang yang dermawan. Jadi sodako itu mengunggulkan segala-galanya. Itu bisa mengungguli orang yang berhaji, betul. Bisa mengungguli orang yang berjihad, bahkan bisa mengungguli orang yang berilmu. Karena semuanya itu ketika orang yang berilmu itu bercerita, saya mengamalkan ilmu. Kalau tidak ada orang yang dermawan, maka saya tidak akan sampai ilmu tersebut. Saya akan membangun madrasah, masjid. Kalau tidak ada orang yang dermawan, mana mungkin masjid dan madrasah itu akan terbangun. Makanya orang yang paling pertama masuk surga itu adalah orang yang dermawan. Itu sebuah kisah mempelajari pada kita, mencerminkan kepada kita begitu indahnya ketika kita di bulan Ramadan bersedekah. Maka bulan penuh rahmat itu adalah bulan penuh dengan agung itu, kemuliaan kita bagaimana caranya kita bersedekah terhadap orang lain di samping ibadah-ibadah yang lain. Mungkin itu. Alhamdulillah Ustaz. Aduh terima kasih. Ya sama-sama. Mohon maaf nih ya sama-sama. Saling berwasiat. Saling berwasiat, saling nasihat menasehati. Itulah sahabat-sahabat semuanya, bincang-bincang kami dengan pimpinan pesantren Wasilatul Hidayah. Beliau juga sering ceramah-ceramah keluar. Apabila ingin mengundang beliau, kami siap memfasilitasi ya. Tinggal hubungi saja channel kami. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.